Selamat datang di channel kami, channel yang akan membahas tentang fakta-fakta unik hewan yang ada di belahan dunia. Kali ini, kita akan membahas tentang fase kehidupan kupu-kupu. Seperti yang kita tahu, kupu-kupu merupakan serangga yang indah dan menarik perhatian. Tapi, tahukah kalian bagaimana kupu-kupu bisa menjadi indah seperti itu? Sebelum kita menyimak videonya, pastikan kamu telah subscribe dan menekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami. Fase pertama, telur. Setiap kehidupan kupu-kupu dimulai dari sebuah telur yang kecil. Telur tersebut biasanya diletakkan oleh kupu-kupu betina pada tanaman tempat ia berkembang biak. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu sekitar 4-10 hari setelah diletakkan oleh kupu-kupu betina. Namun, ada beberapa spesies kupu-kupu dapat menetas dalam waktu lebih cepat atau lebih lama dari rentang waktu tersebut, tergantung pada kondisi lingkungan dan suhu udara di sekitarnya. Telur kupu-kupu memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan warna, tergantung dari spesiesnya. Setelah telur menetas, muncullah fase berikutnya dari kehidupan kupu-kupu. Saat telur menetas, muncullah ulat yang akan memakan daun tempat ia menetas. Ulat adalah fase kehidupan kupu-kupu yang sangat terkenal karena bentuk dan ukurannya yang unik. Ulat kupu-kupu merupakan hewan pemakan tumbuhan yang ganas dan akan makan terus-menerus, hingga ia cukup besar untuk berubah menjadi fase berikutnya. Karena larva adalah masa-masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulitnya. Sedangkan periode pergantian kulit pada larva ini disebut instar. Makanan yang dilahap selama menjadi ulat akan disimpan dan digunakan ketika metamorfosisnya telah sempurna menjadi kepompong dan kupu-kupu. Ukuran tubuh ulat akan bertumbuh 100 kali lipat lebih besar dari saat ia menetas. Misalnya, telur kupu-kupu seukuran kepala peniti, dan ketika menetas ukurannya tidak jauh berbeda dengan cangkang telur. Namun, ulat tersebut akan tumbuh hingga sepanjang 5 cm dalam beberapa minggu. Bentuk larva kupu-kupu bervariasi. Ada yang berbentuk silindris dan tak jarang banyak larva yang memiliki rambut, duri, tuberkel, atau filamen. Saat larva telah mencapai pada pertumbuhan maksimal, ia akan berhenti makan, lalu mencari tempat berlindung di ranting atau daun, dan membungkus dirinya dengan anyaman benang. Selanjutnya, ia akan memasuki fase prepupa, kemudian melepaskan kulit terakhir kalinya, dan membentuk pupa atau kepompong.
Setelah ulat cukup besar, ia akan membungkus dirinya dengan benang sutra yang dihasilkannya sendiri. Pembungkusan ini disebut kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan yang luar biasa. Fase pupa ini akan berlangsung selama beberapa minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Bahkan, sejumlah spesies kupu-kupu memiliki tahapan kepompong hingga 2 tahun. Umumnya, pupa berupa kertas, bertekstur halus, dan berupa struktur tanpa anggota tubuh. Biasanya, pupa berwarna hijau, coklat, atau menyesuaikan dengan warna ranting dan daun yang dihinggapi. Meskipun dari luar tampak tidak terjadi apapun, namun berbagai perubahan sedang terjadi di dalam pupa. Sel khusus yang ada pada larva kini mulai berkembang pesat saat menjadi pupa. Sel-sel inilah yang akan membentuk kaki, sayap, mata, dan bagian kupu-kupu lainnya secara sempurna. Setelah kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong, mereka membutuhkan waktu beberapa jam untuk mengeringkan sayap-sayap mereka sebelum terbang dan melakukan aktivitas lainnya. Tubuh ulat akan berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan akan menjadi fase kehidupan kupu-kupu yang baru. Setelah melalui rangkaian tahapan metamorfosis, kini saatnya larva keluar dari pupa dan menjadi kupu-kupu. Proses ini disebut dengan imago. Ketika seekor kupu-kupu keluar dari kepompong, sayapnya akan terlihat kusut. Di saat itu, kupu-kupu akan menggantung dengan sayapnya mengarah ke bawah, dan akan mulai memompa sayap yang penuh dengan cairan dari tubuhnya untuk meluruskannya. Kemudian kupu-kupu harus menunggu beberapa jam sampai sayapnya mengeras dan mengering sebelum bisa terbang. Setiap spesies memiliki warna dan sayap kupu-kupu maupun bentuk antena dan bentuk tubuh yang berbeda. Usia kebanyakan kupu-kupu dewasa adalah sekitar 2-3 minggu. Spesies kupu-kupu seperti monark atau kupu-kupu raja dapat hidup selama berbulan-bulan atau sekitar 8-9 bulan. Kupu-kupu monark yang dimaksud adalah yang hidup pada musim dingin, dan merupakan kupu-kupu generasi terakhir pada suatu tahun. Beberapa spesies lainnya juga bisa berhibernasi selama musim dingin dan bertahan hidup beberapa bulan lebih lama. Dalam masa hidup mereka, kupu-kupu dewasa betina harus menemukan pasangan dan tanaman yang tepat untuk bertelur dan memulai siklus hidup kupu-kupu lagi. Kini si larva telah menjadi kupu-kupu bersayap indah, dan tugas mereka adalah kawin, lalu bertelur untuk mengembangbiakan spesiesnya. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, mereka memakan nektar dari bunga untuk mendapatkan energi dan tetap hidup. Namun, ada juga spesies kupu-kupu yang tidak makan selama hidupnya. Itulah fase kehidupan kupu-kupu. Dari telur, ulat, kepompong, hingga kupu-kupu dewasa, semua fase kehidupan kupu-kupu memiliki keindahan dan perannya yang sangat penting dalam ekosistem. Kita perlu menjaga keberadaan kupu-kupu dengan cara menjaga habitat dan tanaman tempat mereka berkembang biak. Dengan begitu, kupu-kupu dapat terus hidup dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Terima kasih sudah menonton video kami tentang fase kehidupan kupu-kupu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.